warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kembali Sapa Pagi hari di hadapan Anda bersama saya Intan Nafisa. Di episode kali ini pemirsa kita akan membahas topik yang sangat menarik seputar dunia kesehatan dengan judul Sehat Paru-Paruku, Bahagia Hidupku. Telah hadir di studio dokter spesialis paru dari RSUD Campu Darat Dr. Kareni Kabupaten Tulungagung, Dr. Jimmy Akbar. Langsung saja kita sapa pemateri kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Intan. Baik, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Setiap hari dinas di RSUD Campu Darat ya dokter ya? Iya. Alhamdulillah. Nah ini dokter nih, Intan mewakili banyak pemirsa di rumah ya, yang mungkin ada gangguan-gangguan nih dok seputar paru-paru. Nah kita sudah hadir ahlinya nih dokter Jimmy di sini. Nah selama dokter Jimmy praktek nih ya, khususnya kan di Kabupaten Tulungagung, ini banyak kasus apa aja nih dok di Tulungagung dok? Iya, Mbak Intan. Kalau untuk kasus paru-paru ya, penyakit paru di Tulungagung itu banyak pasien dengan PPOK ya atau penyakit paru obstruktif kronis ya, ada asma. Dan juga masih ada juga TBC, ada juga penyakit paru akibat kerja, ya, dan juga beberapa penyakit paru lainnya. Luar biasa sekali, banyak sekali ya dok. Berarti ternyata paru-paru segitu ternyata gangguannya juga banyak juga. Luar biasa sekali. Nah ini dok, sebenarnya tadi dokter Jimmy mengatakan terakhir ada penyakit paru-paru akibat kerja. Ya. Sebenarnya apa sih dok itu dok? Iya, jadi penyakit paru akibat kerja ini adalah suatu penyakit paru yang didapat dari bahan-bahan ya yang didapat dari lingkungan kerja, baik bahan-bahan debu, gas, ya ada juga yang berupa serbuk-serbuk begitu yang mengakibatkan adanya penyakit atau kelainan pada paru, begitu Pak Intan. Contohnya pekerjaan akibat apa aja nih dok yang banyak diketahui, kan banyak banget yang pekerjaan yang pemirsa di rumah juga lakukan nih. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dokter? Iya, jadi pekerjaan yang beresiko terhadap penyakit paru ya Mbak Intan itu adalah salah satunya pekerjaan yang berkaitan dengan pemecahan batu ya, terus setelah itu juga yang berkaitan dengan asbes ya, ada asbestosis, ada juga penggergajian ya, baik penggergajian kayu ataupun batu tadi, dan juga penyakit akibat kerja ya yang dari bahan-bahan mineral ini apa namanya tambang ya, atau biasa disebut nanti kelainannya coal worker ya, begitu. Luar biasa sekali. Apalagi mengingat nih dok ya, Tulungagung itu penghasil marmer terbesar ya. Berarti orang-orang yang bekerja di sana itu punya resiko yang sangat tinggi ya dok ya untuk mengidap penyakit akibat kerja ini. Betul, ya dok ya. Betul Mbak Intan. Terus ini gejalanya gimana nih dok? Oh ini aku sakit gitu ya. Mungkin pemirsa di rumah ada yang keluarganya juga sedang bekerja di pabrik-pabrik batu dan asbes mungkin dok. Ya, jadi begini Mbak Intan. Yang pertama yang perlu diketahui adalah penyakit paru akibat kerja itu dia menentukan diagnosisnya memang lebih sulit ya daripada penyakit paru yang lainnya, karena butuh perjalanan yang lama sebenarnya juga untuk suatu penyakit paru akibat kerja ini sampai menimbulkan suatu penyakit gitu ya. Katakan ada pekerja nih di pemecahan batu ya, pengolahan batu, entah itu batu kali, batu marmer, itu biasanya dibutuhkan sekitar 10 sampai 20 tahun kemudian baru berdampak gitu. Nah, yang paling penting adalah tindakan kehati-hatian ya, standar apa yang dia pakai, katakan APD-nya ya, alat pelindung diri saat ketika dia bekerja itu harus sesuai dengan standar. Kalau dia bekerja di katakan pemecahan batu ya harus memakai APD, dia memakai masker ya. Masker juga tidak semua masker bisa dipakai sebenarnya, karena di dalam pemecahan batu dia kan ada proses mulai penggergajian, terus setelah itu dia penghalusan, dan dia akan menghasilkan debu-debu yang sangat kecil sekali. Perlu ukuran kurang dari 10 milimikron ya untuk debu
silika batu ini sampai ke saluran paru yang bisa disebut sebagai sampai masuk ke alveoli ya, atau alveolus. Nah, dari situ perlu juga selain masker yang dipakai ya, sebaiknya juga masker yang N95 ya, nanti dilapisi dengan masker kain atau masker bedah juga bisa. Juga perlu disadari bahwa pengolahan batu ya yang melibatkan pengergajian, penghalusan itu lebih baik diadakan di outdoor. Kenapa? Ya di outdoor atau di ruangan terbuka, karena nanti kalau dikerjakan di dalam ruangan, tentunya paparan debu itu akan semakin pekat. Dan itu kalau ada orang di dalamnya, itu akan sangat mudah untuk debu itu terhirup dengan jumlah yang banyak, begitu. Dan juga kondisi pemecahan batu, misalkan itu kalau ini di pekerjaan pengolahan batu ya, Mbak Intan, itu juga lebih baik dialiri air. Kenapa? Karena kalau dia di dalam kondisi kering, debu itu akan sangat bertebangan sekali. Produksi debunya, ya debu silikanya akan sangat banyak, sangat mudah menyebar. Nah, maka dari itu direkomendasikan lebih baik juga di kondisi basah, dialiri air batunya. Ya, seperti itu contohnya, Mbak Intan. Luar biasa sekali, berarti baru 10-20 tahun baru pasien itu mengalami gejalanya ya, Dok? Iya. Biasanya apa nih, Dok, yang dirasakan pasiennya waktu datang ke praktek jenengan? Mengenai penyakit paru akibat kerja, tadi yang salah satu contohnya yang kita singgung adalah tadi yang akibat dari pengolahan batu ya, Mbak Intan ya. Nah, nanti itu yang pertama harus kita ketahui juga istilahnya ya, nama penyakitnya itu biasa disebut silikosis, Mbak Intan. Nah, untuk silikosis ini tadi, mohon maaf, Mbak Intan. Pasien yang datang ke dokter. Gejalanya ya, gejalanya itu berupa biasa sesak, ya, batuk, bisa juga kalau ada dia disertai dengan sudah infeksi sekunder, ada demam. Jadi untuk penyakit paru, Mbak Intan, hampir semua pasien itu merasakan yang sama, itu batuk sesek. Hampir sama sebenarnya. Kita juga biasa mengenal katakan bronkitis, hampir sama keluhannya. Jadi sebagian besar ya batuk sama sesek. Nah, cuma nanti yang membedakan adalah pemeriksaan penunjangnya nanti yang kita dapati ya, dari foto ronsen, terus setelah itu mungkin CT scan gitu. Jadi perlu pemeriksaan penunjang yang lebih advance untuk penyakit-penyakit paru akibat kerja, dan juga anamnesis atau wawancara yang lebih detail, begitu, untuk memastikan bahwa ini pasien ini menderita penyakit paru akibat kerja, begitu. Luar biasa sekali, berarti memang hampir semuanya itu batuk, sesek gitu ya? Iya, kalau penyakit paru hampir seperti itu semuanya. Nah, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran, sebenarnya untuk penyakit tadi kan silikosis ya, Dok ya, kalau untuk batu ini karena akibat kerja ini pengobatannya gimana, Dok? Proses pengobatannya? Ya, jadi proses pengobatannya memang ini suatu penyakit kronis ya, dan dia juga bisa potensi menyebabkan kanker nanti, begitu. Nah, pengobatannya nanti jangka panjang, Mbak Intan. Jadi biasanya pasien dia kontrol, nanti kita evaluasi. Biasa kita juga gunakan ya kalau batuk, kita hentikan batuknya ya. Terus setelah itu juga pengobatannya kita mencegah infeksi sekunder yang biasa terjadi. Nanti biasanya pasien silikosis ini diikuti dengan pneumonia biasanya. Datang perburukan karena pneumonia juga bisa. Nah, dan juga perlu diketahui oleh para pemirsa kita bahwa silikosis ini akan sangat memberikan resiko besar terkena tuberkulosis. Jadi kita biasa mengenal ya kalau di paru itu adalah penyakit namanya silikotuberkulosis, begitu, Mbak Intan. Nah, apa itu silikotuberkulosis? Jadi pasien ini yang pertama dia terkena silikosis ya. Mungkin bisa terkenanya setelah mungkin 10 atau 20 tahun bekerja. Terus setelah itu karena beberapa alat pertahanan tubuh, terutama saluran napas ya, mulai dari saluran napas atas sampai bawah itu rusak, maka kekebalan tubuh menurun, akhirnya kuman TB masuk. Ya.
Kalau sudah terjadi silikotuberkulosis, maka juga kita obati tuberkulosisnya juga, di samping silikosisnya. Begitu. Ternyata tidak hanya muncul satu aja bisa kemana-mana gitu ya dok ya. Betul. Berarti kalau pemirsa di rumah ada keluhan-keluhan ini langsung aja periksa begitu ya, lebih amannya ya dok ya. Ya. Nanti bisa menemui dokter Jimmy di RSUD Campur Darat. Nah gitu ya dok ya. Tadi dokter Jimmy juga bilang kalau kita pekerja yang terutama tadi kita masih bahas batu ya dok ya, itu harus ada APD gitu ya dok ya. APD itu pelindung diri apa saja nih dok yang terstandar nih supaya terhindar dari penyakit silikosis ini? Ya, terima kasih Mbak Tian. Jadi yang perlu kita tahu ya, jadi ini khusus untuk spesifik penyakit paru ya Mbak Intan ya, karena penyakit akibat kerja itu banyak sebenarnya, tidak hanya pada organ paru saja. Tapi kalau untuk spesifik pada paru, APD-nya ya kita ketahui bahwa katakan kalau kita harus ini dulu, mitigasi dulu ya. Ini kira-kira pekerjaan ini beresikonya menghasilkan apa? Katakan kalau debu, katakan kalau penyakit paru biasanya diakibatkan oleh penghasil debu. Ya misal kayak tadi ya batu gitu. Atau mungkin pada ini pekerja konveksi juga beresiko Mbak Intan. Pekerja konveksi, ada kain-kain perca, ada juga penyakit paru akibat kerja yang dari kain perca. Karena benang-benangnya itu biasanya itu berterbangan di udara dalam ukuran yang sangat kecil sekali, bisa kehirup di saluran pernapasan, juga menyebabkan kelainan juga pada paru. Atau katakan di asbes ya, jadi asbestosis ya, mungkin yang belakangan ini lagi booming asbestosis begitu, itu juga sama ya di udara begitu. Nah, oleh karena itu, karena mitigasinya paling resiko adalah ada debu ya atau zat yang terhirup ke saluran pernapasan kita, yang pertama harus kita sadari adalah satu, masker begitu. Nah, masker itu pemilihannya ya untuk yang jenis silika tadi, yang ukurannya yang sangat kecil, yang kurang dari 10 milimikron, itu sebaiknya pakai masker N95 ya. Itu dari CDC ya. CDC itu adalah suatu badan di US, di Amerika, yang dia concern di tentang K3 ya, keselamatan kerja gitu ininya. Itu masker N95 ya bisa dilapisi dengan kain, masker kain, atau masker N95 dilapisi dengan masker bedah, begitu. Kalau dia berupa debu silika yang kecil-kecil sekali. Luar biasa sekali, berarti yang utama adalah masker ya dok? Masker, dan tentunya ini, saya tambah lagi Mbak Intan, itu juga ada yang lebih baik juga ini kayak face shield ya. Itu face shield ini ngetren di eranya COVID ya Mbak Intan ya. Akhirnya kita, masyarakat ya di Indonesia ini sudah tidak awam ya dengan face shield. Jadi kalau ada masker, terus ada face shield, itu lebih melindungi, juga melindungi area mata, gitu, dan juga hidung ya, dan juga area yang mulut seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti masker, face shield, dan nanti ditambah dengan penutup kain ya. Iya. Dokter, kita harus jeda sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi.